Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Miftahuddin selaku guru di dalam majelis pada malam hari ini, dan semua teman-teman santri putra dan santri putri yang saya banggakan dan saya sayangi. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang sangat besar yaitu nikmat kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan memiliki akal yang sehat. Karena dengan begitu berarti kita masih ada kesempatan untuk memohon ampun atas segala perbuatan dosa yang sudah kita pernah berbuat. Dan dengan begitu pula kita masih ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap suatu penyesalan itu tidak datang pada diri kita, karena biasanya penyesalan itu datangnya di akhir, karena kalau di depan itu namanya pendahuluan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu. Semoga kita semua termasuk golongan manusia-manusia yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengenai cara agar hati menjadi tenang dan tentram. Marilah kita mencoba mengingat hal-hal yang perlu dipelajari dalam diri kita, yaitu tentang hati. Telah diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadu mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Hati adalah penggerak. Hati adalah sumber dari apa yang kita lakukan, yaitu apakah kita akan menjadi manusia yang berperilaku baik ataupun tidak baik. Ala wa inna fil jasadu kulluhu, ala wa inna fil jasadu mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila itu fasad atau rusak, memiliki rasa yang iri, dengki, tidak ikhlas, maka akan buruk pula perilaku kita. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Maka dari itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Yang pertama adalah berzikir. Berzikir ini dapat kita aplikasikan baik dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah seperti halnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan lain sebagainya, ataupun juga bisa ketika melihat sesuatu hal yang indah ataupun yang buruk, kita juga berzikir. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita berzikir. Jika melihat sesuatu yang buruk, kita pun juga berzikir. Sebenarnya zikir itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Ketika hati kita sudah terbiasa berzikir dan diucapkan dengan lisan, maka nanti akan menjadi pembiasaan dan menjadi akhlak dalam kehidupan kita.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian yang kedua yaitu sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu jagalah sholat, terutama sholat fardu. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam teorinya itu sangat mudah kita ucapkan, tetapi cukup berat kita laksanakan. Ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, tetapi sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. As-sabru minal iman. Sabar adalah setengah dari iman. Sementara setengahnya lagi adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diterima. Seorang hamba yang mampu memadukan dan menggabungkan sabar dan syukur, maka dia telah menggenggam kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Yang selanjutnya adalah membaca, mendengarkan, serta mengamalkan Al-Quran. Mari kita berusaha beristiqomah dalam membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Alladzina amanu wa tata'ma inna qulubihim bizikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka dari itu bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinyatakan jelas dalam surat Al-A'raf pada ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenang dan tentram. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal agar hati kita menjadi tenang dan tentram. Singkat sudah saya menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ketidaknyamanan dalam menyampaikan tema ini. Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.